Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu P3K setanah air Indonesia yang sudah berhasil lolos menjadi ASN P3K. Ada informasi terbaru bahwa apabila Bapak Ibu P3K ingin melamar atau mengikuti seleksi CPNS 2024, tidak harus resik, ya, P3K bisa daftar seleksi CPNS 2024. Artinya Bapak Ibu, bagi P3K yang ingin menjadi seorang CPNS melalui seleksi CPNS 2024, tidak harus berhenti dahulu dari status sebagai P3K. Nah, ini berarti bahwa apabila Bapak Ibu berhasil pada seleksi CPNS, maka Bapak Ibu diangkat menjadi CPNS, dan apabila tidak, berarti Bapak Ibu kembali ke status semula, yaitu ASN P3K. Nah, supaya lebih jelas, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai, dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Kompas.com. Pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K yang sudah bekerja setidaknya selama 1 tahun diperbolehkan mendaftar rekrutmen calon aparatur sipil negara atau CPNS. PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Abbas Bagia menjelaskan bahwa bagi P3K yang tertarik menjadi PNS diberikan kesempatan untuk melamar dalam rekrutmen CPNS selama memenuhi persyaratan. Ditegaskan bahwa P3K yang akan mendaftar seleksi CPNS tidak harus berhenti, sehingga bila tidak lolos tetap bisa kembali menjadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K. Jadi ini sangat terbuka lebar ya bagi Bapak Ibu P3K apabila ingin menjadi seorang CPNS apabila memenuhi syarat. Hanya satu hal menjadi pertimbangan kepada Bapak Ibu P3K, bahwa gaji pokok P3K lebih tinggi dibandingkan dengan gaji pokok CPNS. Tentunya ini juga menjadi satu pertimbangan kepada Bapak Ibu P3K. Memang dari sisi kedudukan ya setidaknya ada ya perbedaan antara PNS dengan P3K. Tetapi ingat bahwa dalam hal status baik P3K maupun PNS sama statusnya, yaitu aparatur sipil negara. Bagi P3K yang sudah 1 tahun, jika ingin melamar CPNS tidak harus berhenti dari P3K. Jadi kalau tidak diterima, dia bisa kembali ke P3K. Jelas Aba dalam keterangan resmi dikutip kompas.com pada Selasa 30 Juli 2024. Mengenai kebijakan pengadaan PNS 2024. Sebelumnya, Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB telah menerbitkan kebijakan mengenai pengadaan PNS 2024, yaitu Keputusan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 320 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pengadaan PNS tahun anggaran 2024 dan Keputusan Menteri Pan RB nomor 321 tahun 2024 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan PNS tahun anggaran 2024. Adapun jenis kebutuhan pengadaan PNS 2024 terdiri dari kebutuhan umum dan kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus diperuntukkan bagi penyandang disabilitas, cum laude, diaspora, putra-putri Papua, putra-putri Kalimantan, serta putra-putri daerah 3T, yaitu daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Ditegaskan bahwa kebijakan pengadaan ASN dalam hal ini aparatur sipil negara fokus pada pelayanan dasar dan penyelesaian tenaga non-ASN atau tenaga honorer. Dalam rekrutmen ASN 2024,
jabatan yang terdampak transformasi digital akan dikurangi semaksimal mungkin. Yang paling penting adalah di instansi pusat, talenta-talenta baru ini akan diarahkan ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Rekrutmen tahun ini diutamakan untuk merekrut talenta-talenta terbaik di IKN dalam mendukung tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, kata Aba Subagja. Panitia instansi yang membuka lowongan ASN 2024 diminta untuk segera secara seksama saat menyusun petunjuk teknis seleksi administrasi agar tidak ada pihak yang dirugikan. Sementara itu, bagi peserta yang lolos seleksi administrasi pengadaan PNS 2024 bisa memilih untuk mengikuti seleksi kompetensi dasar atau SKD atau menggunakan nilai pada sertifikat SKD CAT BKN 2023 di laman SSCASN atau Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara. Sebagai informasi, nilai SKD yang tertera pada sertifikat SKD hanya bisa digunakan pada satu periode pengadaan CASN berikutnya. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ya telah memiliki SKD atau sertifikat SKD CIT BKN 2023, apabila ikut seleksi pada tahun 2024 tahun ini hanya berlaku pada tahun 2024 tahun ini dan tidak akan berlaku lagi pada periode berikutnya. Itulah informasi terkini mengenai apa yang telah disampaikan oleh pejabat dari Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam hal ini, Abbas Bagia mengenai P3K bisa ikut seleksi CPNS 2024 dengan ketentuan. Bapak Ibu P3K jangan khawatir apabila ada keinginan untuk melamar CPNS, maka ada kemungkinan bisa tanpa harus resik dulu dari status P3K. Dengan satu catatan sebagaimana telah disampaikan bahwa apabila Bapak Ibu berhasil lulus seleksi CPNS, syukur Alhamdulillah, dan apabila tidak, maka Bapak Ibu kembali ke posisi semula, yaitu kembali ke posisi P3K. Jadi Bapak Ibu jangan bimbang terkait dengan hal ini. Yang mengatakan informasi ini sesuai dengan informasi yang baru ini adalah pejabat dari Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Satu catatan, Bapak Ibu P3K jangan ragu-ragu bila berkeinginan menjadi CPNS, silakan ikuti seleksi CPNS 2024 apabila memenuhi syarat dan catatan. Apabila tidak lolos, maka Bapak Ibu P3K kembali ke posisi semula, yaitu pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.